yang terbaru itu kan kita jadi deputy commander. Ya. Sementara banyak yang menilai bahwa Indonesia ini kan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, justru menilai banyak risk yang mungkin akan terjadi ke depannya. Sebenarnya tugas sebagai deputy commander itu apa sih? Kenapa tidak dipilih negara-negara lain yang punya hubungan diplomatik seperti Maroko, Kazakhstan? Hubungan diplomatik dengan Indonesia dengan Israel. Karena ini kan bukan kaitannya dengan pengakuan ada hubungan atau tidak. Ini adalah pasukan yang ditugaskan yang mendapatkan mandat untuk menjaga perdamaian, terdiri dari berbagai unsur yang tugasnya intinya adalah menjaga situasi. Nah, saya kira saya juga perlu menjelaskan karena ini juga perlu disampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan daripada mandat ISF ini mengizinkan negara-negara yang berpartisipasi untuk memberikan atau menyumbangkan pasukannya di ISF untuk memberikan satu batasan yang lebih rigid daripada apa yang sudah dikeluarkan lewat resolusi Dewan Keamanan. Nah, artinya kita memiliki kesempatan untuk menyampaikan yang menjadi national caveat kita. Nah, national caveat kita juga sudah kita sampaikan ke ASF bahwa kita tidak melakukan operasi militer, kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata, kita tidak melakukan apa yang disebut demilitarisasi. Yang kita lakukan adalah menjaga masyarakat sipil di kedua belah pihak, kemudian terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan yang ada di sana, dan tentu saja ada hal-hal yang sifatnya merupakan rule of engagement yang bisa kita lakukan sebagai pasukan apabila kita diserang dalam rangka mempertahankan diri. Tapi ini sekali lagi keterlibatan Indonesia di ISF, kontribusi pasukan Indonesia itu tidak untuk melakukan kegiatan demilitarisasi ataupun operasi militer. Nah, yang berikutnya undangan sebagai deputy commander gitu. Biasanya normanya adalah kalau misalnya pasukan terbanyak itu dikasih kehormatan untuk menjadi force commander, dan dalam kaitannya dengan ISF ini force commander itu dipegang oleh Amerika Serikat. Ada 3 deputy commander, salah satunya adalah deputy commander bidang operasi, dan karena pasukan Indonesia juga merupakan yang terbanyak di sana, maka deputy commander operasi ini juga merupakan sesuatu yang penghormatan dan penghargaan lah terhadap track record Indonesia, kemudian reputasi prajurit-prajurit Indonesia di berbagai medan penjagaan perdamaian. Dan saya kira kedudukan ini juga akan bisa memfasilitasi apa yang menjadi tujuan dan niatan kita mengirimkan pasukan di ISF. Pak Menko, dari 8.000 itu kapan Mas pengirimannya? Apakah ada langsung 8.000 itu atau ada tahapan-tahapan pengiriman? Saya kira bertahap, karena tadi seperti saya sampaikan, tahapan yang ada di sana juga dibagi menjadi beberapa sektor. Detailnya belum, tapi kurang lebih nanti ada 5 sektor. Diperkirakan total pasukan yang akan ada di sana adalah 20.000 atau mungkin lebih di seluruh sektor ini, tapi ini merupakan sesuatu yang sifatnya progresif. Kemarin kita juga sudah menyampaikan, Pak Presiden sudah menyampaikan komitmen kita, dan saya juga sempat menanyakan kira-kira kapan
pasukan ini akan dikirim, jawabannya ya secepatnya mereka akan siapkan timelinenya. Mas, mengenai pasukan ini udah secara gamblang berkomunikasi dengan pihak Palestina, mereka terbuka menerima. Oh, kemarin juga ada kan Palestina kan? Kemarin Prof. Dr. Ali Saad ada di sana sebagai perwakilan Palestina yang juga merupakan apa istilahnya, chairman of NCAG ya, National Committee on Administration of Gaza. Jadi Palestina juga sudah ada di sana, udah tahu, udah paham, kemudian kita juga sudah menyampaikan national caveat kita, jadi semuanya sudah terlibat. Artinya agree mengirim mereka masuknya tentara kita di sana. Oh iya, kemarin kan disampaikan. Karena yang pertama disampaikan juga oleh Ali Saad kemarin bahwa yang pertama mereka butuhkan adalah situasi yang aman dan stabil. Jadi semua rencana komprehensif ini kunci pertamanya adalah pelucutan ceasefire, hentian tembak menembak ya, ceasefire itu apa sih bahasanya? Gencatan senjata, kemudian ciptakan suasana yang aman dan stabil, baru tahap-tahap berikutnya itu bisa dilakukan. Dan itu juga kemarin sudah disampaikan. Mas, konfirmasi untuk penempatan pasukan perdamaian kita itu kalau yang tersebar kan di Rafah, apakah benar seperti itu? Atau mulainya dari situ katanya kemarin. Nah, tapi nanti detailnya kan ada operasinya seperti apa, teaternya seperti apa. satu lagi soal kesejahteraan pasukan kita sendiri, apakah dijamin sepenuhnya oleh negara atau Apalagi seperti Israel apa? suka melanggar ceasefire. Iya, Mas. Kesejahteraan pasukannya kita ngirim ya pasti kita yang ini. Keamanannya berarti sudah Keamanannya dijamin, kemudian kesejahteraan sosialnya seperti apa? Kesejahteraan sosial ya kesejahteraan prajurit sebagai penjaga perdamaian kan udah ada indeksnya juga kan. Mas, Kalau dari semua- namanya operasi tentara gitu ya tentu saja ada resiko, juga kemarin kan disampaikan ada tantangan-tantangan yang kita hadapi gitu. Makanya kita perlu suatu mandat yang jelas pertama, kemudian rule of engagement yang jelas, karena kita juga tidak mau prajurit kita jadi korban di luar misi yang sedang dia laksanakan, dan saya kira itu yang menjadi tanggung jawab kita semua, dan keberadaan kita di Board of Peace, kemudian keberadaan kita sebagai Deputy Commander Operasi, saya kira akan memperbesar keyakinan dan kemungkinan bahwa keamanan prajurit itu tetap bisa jadi yang utama. Untuk Deputy Commander itu nanti ada yang dipilih dari Iya. Indonesia. Sosoknya sudah ada yang mulai dipilih. Belum kelihatan. pulang dulu kali. Nanti akan didiskusikan dulu masalah yang akan dipilih di Commander. Ya itu nanti ya dari TNI lah yang pilih. Mas, soal pembiayaannya berarti ditanggung negara atau dari Board of Peace untuk pasukan kita? Bagaimana, Mas? Jadi nanti masalah keuangan sejauh ini itu seperti kemarin di Board of Peace itu juga ada beberapa yang komitmen untuk kontribusi baik private maupun negara, itu juga akan digunakan untuk menopang semua operasional. Nah, tapi kita juga sebagai pengirim pasukan ya pasti mengeluarkan biaya. Nah, ini berkaitan sama anggaran dan iuran juga, Mas. Ini kan juga yang dipertanyakan adalah biaya kontribusi. Nah, apakah memang kemarin Trump itu sempat klaim bahwa dia sudah mengantongi $5 billion. Nah, itu apakah kita sudah menyetor uang juga sebagai Belum. Tapi apakah akan memberikan iuran? Karena kayak kemarin Ya kan di udah saya presentasinya- sampaikan udah di. tapi di presentasinya sepertinya belum ada detail ya, Mas, soal biaya kontribusi yang misalnya Nggak, untuk tidak rekonstruksi dibicarakan. dan- Jadi kemarin itu yang dibicarakan soal ini bukan kontribusi, ini on top of itu yang 1 miliar itu. Ada negara-negara lain yang ingin kontribusi di situ. secara sukarela. Dan sudah ada pledge berapa kemarin? 5 apa 7 ya? 7 Oh, itu berarti di luar iuran? di luar itu. Mas, dari semua pertemuan bilateral ini ada nggak yang mau melakukan kunjungan balasan? Saya kemarin menawarkan juga Secretary of State untuk berkunjung ke Jakarta, tapi ya kita lihat apakah availability-nya. Kemudian dari beberapa
Menteri Luar Negeri dan kepala negara yang kemarin juga ada beberapa yang berkeinginan untuk melakukan kunjungan ke Jakarta. Nanti kita akan koordinasi waktunya. Mas, sorry, konfirmasi lagi. Berarti soal iuran itu kita belum ada ya, belum. Dan belum kedepannya apakah misalnya kan biasa ada kalau mau ikut dalam satu lembaga atau organisasi kayak oke bayar sekian itu juga belum jelas. Nggak ada. Jadi dari awal saya bilang ini yang namanya itu bukan iuran keanggotaan, bukan syarat keanggotaan tidak. Kita sekarang sudah anggota, nggak perlu bayar juga nggak apa-apa. Berarti Indonesia nggak akan bayar. Tapi kalau misalnya kemarin tuh kita mau jadi anggota permanen, ada biaya kontribusi. Ada kontribusi 1 miliar itu kan gitu. Oke. Mas menegaskan berarti ada Nggak, tunggu dulu, jelas dulu nih. Oke. Bukan kemudian kita sekarang karena belum bayar kita bukan anggota board office loh. Paham ya? Jadi kontribusinya beda-beda gitu ya Mas? Ada yang uang, ada yang pasukan gitu misalnya? Ada yang uang, ada yang pasukan, ada yang orang per orang kirim ke rekening yang di World Bank kemarin.